Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Hani Rastiani dengan nomor pokok mahasiswa 242121111092 dari kelas B, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2024. Di sini, saya akan menjelaskan tentang salah satu teori yang ada dalam mata kuliah teori belajar bahasa, yaitu teori humanisme. Mohon disimak. Pertama, ada definisi. Teori humanisme dalam konteks pembelajaran bahasa menekankan pada proses belajar yang memanusiakan individu. Tujuannya sendiri ialah untuk mengembangkan potensi unik kepada setiap siswanya, menghargai perbedaan, serta mendorong eksplorasi diri. Dalam teori humanisme ini, lebih melihat kepada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian bagaimana dirinya atau siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan aspek kognitif serta aspek afektif, yang dimana siswa didorong untuk memahami diri serta lingkungan mereka. Proses belajar akan dianggap berhasil jika siswa mampu mencapai aktualisasi diri serta berinteraksi secara positif dengan orang lain. Dengan demikian, teori humanisme ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya sekadar penerima informasi. Yang kedua, ada tujuan dari teori humanisme. Yang pertama, pada tujuan ada fokus pada proses belajar, menekankan pentingnya proses dibandingkan hasil akhir, dengan siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, ada partisipasi aktif, mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar, termasuk diskusi serta kolaborasi. Yang ketiga, ada evaluasi diri, mengutamakan penilaian diri daripada penilaian objektif, sehingga siswa dapat mengukur kemajuan mereka sendiri. Yang terakhir, ada pengembangan kreativitas, menginspirasi siswa untuk menjadi kreatif dan mandiri dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada ciri-ciri dari teori humanisme. Yang pertama, pada ciri-ciri ada fokus pada proses belajar. Yang kedua, keterlibatan aspek kognitif dan aspek afektif. Yang ketiga, ada penghargaan terhadap individualitas. Yang keempat, ada pembelajaran yang relevan. Yang terakhir, ada self-evolution. Adapun tokoh-tokoh dari teori humanisme. Yang pertama ada Abraham Maslow, yang kedua ada Carl Rogers, yang ketiga ada Arthur Kampf. Yang pertama ada Abraham Maslow. Ia dikenal dengan teori kebutuhan yang menekankan pentingnya aktualisasi diri dalam proses pembelajaran, yang dimana individu harus memenuhi kebutuhan dasar sebelum mencapai potensi penuh mereka. Lalu ada Carl Rogers yang menyatakan bahwa belajar ialah proses yang melibatkan hubungan saling menghargai antara guru dan siswa, serta pentingnya pengalaman pribadi dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir ada Arthur Kampf. Ia menggarisbawahi betapa pentingnya memahami perspektif siswa dalam proses belajar, menekankan bahwa pendidikan harus bermakna bagi peserta didik. Baik, yang terakhir, teori humanisme dalam konteks pembelajaran bahasa adalah bahwa pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar dengan fokus pada pengembangan potensi individu, pengalaman pribadi, serta hubungan positif antara guru dan siswa. Teori ini menekankan pentingnya relevansi materi, keterlibatan aktif, dan evaluasi diri, yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai aktualisasi diri serta pembelajaran yang bermakna. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait teori humanisme. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.